akhlak dan adab dari ulama ahli sunnah yang takut kepada syubhat kelompok ahlul bid'ah. Maka tidak mentang-mentang, saya kan sudah doktor, saya kan profesor mengajar agama di university bla bla bla, saya kan udah hafal Quran dan udah menulis kitab-kitab tentang akidah lagi, dan saya kan ahli manhaj, orang menggelari saya ustadz manhaj. Kalau mengisi kitab tentang manhaj, tentang firaq ad-dhalah, tentang kesesatan al-khawarij, sufiyah, syiah, jamaah tabligh, ikhwanil muslimin, as-sururiyah, dan seterusnya. Maka apakah wahai ustadz manhaj bisa menjamin diri kamu untuk tidak terselamatkan dari syubhat mereka? Maka Imam Abi Bakar dari Muhammad ibn Sirin dan muridnya Ayyub As-Sikhtiyani sama-sama takut, sehingga Ayyub mengatakan, wala nisfi kalimah, setengah kalimat pun engkau jangan bercuap wahai mubtadi', lalu ditinggalkan. Dan begitupun Muhammad ibn Sirin di saat datang dua orang, kalian yang pergi atau aku yang berdiri dan pergi. Takut sekali akan syubhat dari kelompok ahlul bid'ah. Adapun di zaman now, maka mereka tidak tanggung-tanggung berdebat dengan kelompok-kelompok yang pemikirannya salah, maka tidak ada faedahnya, karena yang berpemikiran salah tidak mensyaratkan aku nanti mengikuti kamu, tidak. Jika mensyaratkan juga di pertama kali itu bohong. Mari kita debat. Jika ucapanmu benar, aku akan ikut kepada manhajmu. Gombal itu. Dia bertahun-tahun belajar, dan bahkan dia menjadi muassis pondoknya yang bermanhaj bid'ah tadi. Kemudian gara-gara debat 1 jam misalnya, kemudian dia tinggalkan semuanya. Dia tinggalkan ilmunya dengan guru-gurunya. Kemudian dia kembali kepada manhaj salaf. Lalu markaznya dipindahkan dari ideologi sufiyah atau syiah atau itsna asyariyah ataupun al-asyairah, dia pindahkan ke manhaj ahli sunnah salafiyah. Maka gombal saja orang ini di saat mengatakan, jika kamu benar, aku akan ikut kepada manhajmu. Namun jika aku benar, kamu ikut kepada manhajku. Itu yang dia inginkan dari pertama kali sampai akhir dari perdebatan. Maka tidak pantas ahlu sunnah debat kusir dengan mereka. Kita katakan, aku takut dengan diriku, udah. Adapun jika kamu memang ingin hidayah, nggak usah debat, datang ke majelisku, dengarkan bagaimana kita mensifatkan Allah. Kalian menafikan Allah di atas langit, kita tetapkan ini dalilnya. Diam, tidak usah memberikan syubhat kepada kita, diam, dengarkan. Itu baru kita mau. Mereka duduk di majelis kita, tidak usah kita tolak. Justru bahkan mungkin mendapatkan hidayah. Adapun mengajak debat dan direkam dan live, akhirnya bisa jadi dipancing emosinya, sehingga di saat emosi maka tidak bisa menghafal dalil dan terbata-bata. Maka orang-orang awam akan melihat, lihat Wahabi galak. Kalau debat pengennya menang sendiri, dan keluar ucapan-ucapan kotor, goblok lu, dasar mubtadi' lu, dasar kelompok ahlul bid'ah. Makanya belajar. Kita nih doktor, kita nih profesor, kita kenal para ulama. Akhirnya ucapan-ucapan yang keluar, ucapan-ucapan seperti itu dinilailah oleh orang-orang awam, Wahabi memang buruk, tidak punya adab dalam debat pun. Padahal punya ilmu dan benar manhajnya. Namun siapa suruh berdebat dengan kelompok ahlul bid'ah, maka sangat buruk efeknya. Efek kepada dirinya dan kepada orang awam. Maka please, kelak kalau antum menjadi alim ulama, jangan berdebat kusir, jangan berdebat delman.
Maka jika berdebat seperti Allah berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Bagaimana caranya untuk menjawab dari syubhat mereka? Sudah. Misalnya ada syubhat, kita jawab di video, selesai. Dijawab dengan tulisan, selesai. Adapun niqash, hiwar, berjidal dengan mereka, maka tidak pantas bagi ahli sunnah. Kembali kepada matan atau sanad. Maka meriwayatkan Ayyub As-Sikhtiyani an-Nafi'. Maka Nafi' di sini maula Ibnu Umar, dan dia adalah murid yang paling banyak periwayatan dari Nafi'. Adapun Nafi', maka dia al-Madani. Maka berpindah dari Basrah kepada ahli Madinah. Kenapa Nafi' al-Madani? Karena dia maula bekas budak dari Abdullah ibnu Umar. Dan Abdullah ibnu Umar al-Qurashi al-Madani al-Adawi. Dan dia rawi yang sangat kuat hafalannya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hanbal, sabtun ma'mun. Terbayang ya ibadallah, budak. Antum tahu yang namanya budak belian, bagaimana dijual di pasar, kemudian dia menjadi pekerja paksa. Namun lihat bagaimana Islam memuliakan seseorang. Di dalam Islam tidak ada perbudakan selama dia muslim. Maka setelah dibeli oleh Ibnu Umar dan sebagainya, maka didapati dia muslim, dibebaskan. Maka terbayang budak yang tadinya tidak ada latar belakang makan bangku sekolahan, sibuk bekerja bahkan tanpa uang karena budak, mengikuti tuannya. Kemudian dia menjadi imam muhaddis. Berkata Imam Ahmad, sabtun ma'mun. Dia siqatun sabtun ma'mun. Hadisnya dipercaya, hafalannya kuat. Lihat, dari budak. Antum tahu budak kan? Bekerja tanpa pamrih. Maka berapa waktu yang telah dia luangkan tanpa belajar? Menjadi budak di rumah atau di pertanian, di zaman dulu di pertanian. Diambil oleh Ibnu Umar, dibeli, kemudian dibebaskan karena muslim. Kemudian dididik oleh Ibnu Umar menjadi muhaddis yang tidak tanggung-tanggung, muhaddisnya imam. Dan min asbatinas dari Ibnu Umar, dari sahabi. Bukan dari tabi'i, bukan dari itba'u tabi'i. Tapi dari sahabi Abdullah Ibnu Umar. Lihat bagaimana keutamaan dari Nafi'. Allah jika menginginkan kepada seseorang, dan ini sesuai dengan hadis, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan kepada seorang kebaikan di dunia dan di hari akhirat, maka difahamkan kepada agama. Dan Nafi' difahamkan oleh Allah kepada agama Islam. Akhirnya menjadi muhaddis, meriwayatkan dari Ibnu Umar, padahal dia bekas dari budak, yang mana perbudakan menyebabkan dia bekerja tanpa pamrih sepanjang hidupnya. Maka berkata Imam An-Nasai memujinya, siqatun hafidh. Apa makna hafidh? Hafalannya sangat kuat. Mendengar hadis-hadis Ibnu Umar dan dihafal. Maka bagaimana bekas budak seperti itu? Dan Sufyan Ibnu Uyainah mengatakan, ayu hadis awsaq min hadis Nafi'. Maka hadis apa yang tidak dipercayai jika dia keluar dari hadisnya Nafi'? Maka hadis-hadis dari Nafi' sangat kuat. Dan berkata Imam Malik, kuntu idza sami'tu min Nafi' yuhaddits an Ibnu Umar la ubali an la asma'hu min ghairihi. Maka dulu aku, jika aku mendengar dari Nafi' periwayatan Ibnu Umar, cukup. Aku tidak butuh kepada periwayatan selain Nafi' an Ibnu Umar. Kenapa? Karena Nafi' min asbatin nas dari Ibnu Umar. Periwayatan yang paling kuat dari Ibnu Umar dari Nafi'. Maka Malik mengatakan, jika ada orang yang meriwayatkan dari Ibnu Umar selain dari Nafi', maka aku tidak peduli. Yang penting aku mempunyai sanad dari Nafi', dari Ibnu Umar, cukup. Maka oleh sebab itu Imam Al-Bukhari menyebutkan sanad emas, silsilah
Adhabiyah. Rantai emas adalah riwayat Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Maka Imam Al-Bukhari mengatakan asahul asanid indi Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Rantai emas yang ada di sahihnya yang banyak dari jalan Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Maka inilah keagungan dari Nafi' maula dari Ibnu Umar dan Ibnu Umar. Maka di sini kesempatan kita untuk membahas Abdullah Ibnu Umar, di mana di hadis yang pertama yang kita lewati tidak sempat waktu, di sini kita menyempatkan waktu, waktunya juga mepet. Maka Abdullah Ibnu Umar dia adalah anak dari Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab Al-Qurashi Al-Adawi. Dan keutamaan beliau banyak. Pertama, aslama qadiman ma'a abih wa huwa shagir lam yablugh al-hulum wa hajara ma'ahu. Maka Ibnu Umar keutamaannya dia masuk Islam sebelum balik karena bapaknya dan hijrah bersama dia. Dan dari keutamaannya juga minal mukthirin fi riwayatil asar, dan dia di ranking kedua mubasyarah setelah Abu Hurairah. Maka Ibnu Umar dari sahabat yang cerdas hafalannya, maka dia mempunyai hadis setelah Abi Hurairah jumlahnya 2630 hadis. Maka banyak dari para tabi'in meriwayatkan dari Ibnu Umar, sehingga asahul asanid kepada Ibnu Umar diantaranya Malik dan Ayub dan Ubaidillah Ibnu Umar an-Nafi' an Ibnu Umar. Diantaranya sanad ini. Sanad ini dari mana? Dari Ayub an-Nafi' an Ibnu Umar, dan dari Malik dari Nafi' an Ibnu Umar, dan dari Ubaidillah Ibnu Umar al-Umari dari Nafi' an Ibnu Umar. Ini jalan yang dari Nafi'. Dan di sana juga ada jalan dari anaknya Ibnu Umar, siapa? Salim. Dan yang paling kuat adalah Az-Zuhri an Salim an Ibnu Umar. Dan di sana ada jalan yang lain dari jalan tabi'i Abdullah Ibnu Dinar. Maka dari jalan Malik dari Abdullah Ibnu Dinar atau Ibnu Uyainah dari Abdullah Ibnu Dinar dari Ibnu Umar. Maka ini banyak di Al-Bukhari dan Muslim sanad-sanad seperti ini. Dan dari keutamaan beliau telah ditazkiyah oleh Nabi, seperti khabar dari kakaknya Hafsah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, inna Abdullah rajulun soleh. Abdullah itu anak yang soleh. Maka selesai dari permasalahan ucapan Ibnu Umar, dan di riwayat disebutkan ni'ma rajul Abdullah lau kana yusalli bilail. Sebaik-baiknya pemuda adalah Abdullah jika dia salat malam. Maka hadis ini selesai dari sanad berakhir kepada Abu Hurairah Ibnu Umar, maka hadis ini muttafaqun alaih. Dan ucapan Nabi ataupun ucapan Ibnu Umar bahwa dulu Nabi Muhammad SAW puasa Asyura. Apa itu puasa Asyura? Siyamu yaumil asir minal Muharram. Di bulan Muharram ada hari yang ke-10. Itulah puasa Asyura. Wa amara bisiyamihi. Bahwa dulu puasa Asyura hukumnya wajib dengan dalil lafaz wa amara bisiyamihi, dan Nabi memerintahkan puasa Asyura. Namun hukumnya tadinya wajib dengan lafaz amara. Lalu hukumnya menjadi apa? Menjadi sunnah. Kok bisa? Karena datangnya puasa Ramadan dan dimansuhkan hukumnya. Maka oleh sebab itu dalil pendalilannya di lafaz yang setelahnya, falamma furida Ramadan turika. Maka di saat diwajibkan puasa Ramadan ditinggal. Di saat diwajibkan puasa Ramadan ditinggal. Apa maknanya? Maknanya ditinggal bukan wajib lagi tetapi sunnah. Maka ini menjadi pendalilan tentang wajibnya siam Asyura mansukhah, dihapus hukumnya. Dengan apa? Binuzul fardi Ramadan.
dengan diwajibkannya puasa Ramadan. Ini faidah di dalam hadis ini. Dan mana syahidnya? Lalu hukumnya afwan. Asyura menjadi apa? Menjadi sunnah dengan dalil faman syaa fasamahu wa man syaa aftarahu. Siapa yang ingin puasa berpuasa, siapa ingin meninggalkannya meninggalkannya. Namun berpuasa lebih afdal karena keutamaannya. Maka inilah dari hukum puasa Asyura. Lalu mana wajah pendalilan dari permasalahan wajibnya puasa Ramadan? Kalimat falamma furidha Ramadan. Maka di saat Ramadan itu difaradkan, maka lafaz farada yufidul wujub. Seperti mana pendalilan furidha yufidul wujub? Di dalam hadis yang sering kita ulang, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Hadis yang sahih datang dari Anas dan juga datang dari Abi Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya. Maka dari hadis-hadis yang datang dari berbagai jalan menjadi kewajiban menuntut ilmu, dan poinnya faridah yufidu bihi al-wujub. Maka inilah wajah pendalilan di hadis